MTS Sarjana yang Negeri 3, MTS M3 Rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang, Bapak Haji Edi Oktaviandi MPD. Yang sama kita hormati Ibu Kepala Madrasah, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Madrasah, Ibu Majelis Guru dan Bapak Majelis Guru, seterusnya Ananda semua kelas 7 siswa baru pada MTS M3 Kota Padang. Baik Ananda semua, Bapak dan Ibu Guru, hari ini, siang hari ini merupakan hari terakhir masa ta'aruf siswa madrasah untuk tahun pelajaran tahun 2022-2023 yang insya Allah sebentar lagi materi moderasi beragama dengan tema yang kita pilih adalah mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan madrasah, khususnya di MTS N3 Kota Padang, akan segera kita mulai, dan yang menyampaikan materi nanti adalah langsung Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, moderasi beragama itu bukan agamanya yang dimoderasi, tapi cara beragama kita yang dimoderasi. Pemahaman, cara pandang, dan perilaku kita dalam beragama, dengan demikian kita akan makin toleran dengan sesama umat manusia, sebangsa dan setanah air. Bapak dan Ibu yang kami hormati, anak-anak kami yang kami banggakan, pada tahun 2022 ini Kementerian Agama sudah mencanangkan menjadi tahun toleransi, maka merupakan wujud dari moderasi beragama yang sudah digaungkan oleh Kementerian Agama dari tahun 2020. Jadi moderasi beragama itu merupakan program besar Kementerian Agama yang sudah dimulai dari tahun 2020, kemudian tindak lanjut dari moderasi beragama dicanangkannya tahun 2022. Tahun ini merupakan tahun toleransi. Nanti anak-anak Ibu tolong disimak apa yang disampaikan oleh Bapak Kakan Kemenak, karena nanti di ujung materi beliau nanti akan memberi pertanyaan kepada anak-anak Ibu semua. Apakah anak Ibu nanti menyimak apa yang beliau sampaikan atau tidak, nanti ukurannya di sana. Bisa menjawab pertanyaan beliau nanti dengan baik. Oke? Oke? Oke. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, anak-anak yang kami banggakan, kita mulai kegiatan ini dengan membaca basmalah. Baik, mari sama kita mohon kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang untuk menyampaikan materi tentang moderasi beragama terhadap kita semua di lingkungan madrasah, khususnya MTS N3 Kota Padang. Kepada yang terhormat Bapak Haji Edi Oktaviandi MPD, dengan hormat disilahkan. Ya. Adi. Ya, Bu. Ini mic-nya nggak boleh lebih. Mau dimajukan apa nih gimana? Oh, Sika aja. Ah, enggak, sah. Bakok wajah camih saya nampak depan ni. Hah? Semuanya senyum yang lebar. Yang lebar senyumnya. Buka giginya, nampakkan. Cheese. Semuanya senyum. Ya, anak madrasah itu harus ceria dan gembira. Ya, harus ceria dan gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati Kepala MTSN 3 Kota Padang, Ibu Nur Hidayati, beserta seluruh Bapak dan Ibu Wakil Kepala Madrasah MTSN 3 yang kita hormati. Seterusnya kita hormati Ibu Kaur TU beserta seluruh Bapak dan Ibu tenaga kependidikan MTSN 3, panitia pelaksana Matsama, kemudian anak-anak Bapak yang tergabung dalam OSIM, organisasi siswa intra madrasah. Masih belum hafal ya? Organisasi siswa intra, apa kasih intra madrasah itu? Khusus di dalam lingkungan MTSN 3 ini. Tentu yang apa banggakan, yang apa harap-harapkan, ya, anak-anak apa siswa. Kalau kini namanya nak siswa ada, peserta didik baru, ya, peserta didik baru kelas 7 MTSN 3 Kota Padang hari ini mengikuti kegiatan Sia yang tahu dan bisa menyabutkan, tunjuk tangan. A kepanjangan dari mat sama. Tunjuk tangan. Capek, tegak sekolah. Mik apa ada? Siapa mau nanda? Nak apa? Amplop. Fadilah. Apa arti fadilah itu? Manfaat yang baik. Jadi manfaat yang baik, kelebihan yang baik, memiliki keutamaan. Itu ada pada diri fadilah. Salah satu yang apa tadi? Capek mana kau? Itu ciri-ciri anak madrasah tu. Cerdas, cepat dan cerdasnya lah, cepatnya lah, tepatnya lah. Ya. Sabitkan namo fadilah. Jelah bagi kelasnya, Bu. Kelasnya lah bagi kan nilai. Enggak kelas di sekolah bagi. Namo fadilah. Gugus atau kelas? Kelas bara di sekolah sabitkan. Matsama adalah singkatan dari Perkenalkan, nama saya Fadila Rasma Putri dari kelas 71. Kepanjangan dari Matsama adalah Masa Ta'aruf Siswa Madrasah. Oke, tepuk tangan. Alhamdulillah. Berarti tak salah pilih kita dah. Memang anak-anak yang cerdas nama masuk MTSN 3 kan. Masih banyak, ya, masih banyak hadiah. Iko nak amplop baru. Alun sakufat itu. Iko pasti keluar mereka kau. Walaupun kat 2000 Masa ta'aruf siswa madrasah. Asian tahu apa arti ta'aruf tu? Siapa nak peserta didik baru kalau SIM tu lah lausang. SIM ada berikut jatah kita lagi ya. Tenang. Siapa yang tahu apa itu arti ta'aruf? Ayo. Lama betul rasanya. Lama betul rasanya. Ta'aruf. Ayo. Tunjuk tangan dulu, tunjuk tangan dulu. Tunjuk dulu, awal tegak. Tersegar. Bagi apa nak perlu jawabannya benar. Yang penting apa nak salah. Tengok belah. Pandai gagah kami. Foto dulu. Betul. Tangan. Tengok tu. Kalau dia jarang-jarang kau dapat foto Pak Kemenak. Ibu guru kau minta foto apa? Mama ye tenuh Pak dah. Saya nama anda? Irsyad.
sesuai dengan namanya. Arti irsyad. Aja. Irsyad itu bahasa Arab artinya adalah cerdas. Mantap. Sampai nama irsyad kelas sudah tuh. Tadi arti ta'aruf, apa ta'aruf ya? Ta'aruf artinya adalah Perkenalkan, nama saya Irsyad Fadilah Rafil, kelas 71, arti ta'aruf, saling mengenal. Alhamdulillah, ya sesuai nama irsyad. Cerdas. Ta'aruf itu artinya adalah saling mengenal. Ini banyak dia ke, Bu? Kalau tidak minta guru-guru masing-masing. Tangan. Mantap ya. Jadi Ananda sebagai peserta didik baru di madrasah kita ini harus kenal kita tentang madrasah kita ini. Apa yang harus kita kenal itu? Di mana letaknya sebenarnya 3 ko? Di mana letaknya? Ada mau dari daerah kau? Koto? Hah? Itu gadang mana? Untuk tengah mah? Gadang lebih gadang mana tu? Daerah ketiknya apa sih kau? Koto panjang. Ya koto panjang kah? Kenal awak. Ya. Jadi kalau pagi-pagi itu jago kita pergi ke madrasah, jangan sempat menyerensek kama kalau mau turun. Ndak ada senang 3 yang mau turun dah. Jangan pergi kita ke Sungai Lereh. Ndak ada dah. Jangan pergi kita ke Pacah. Ndak ada dah. MTSN 3 itu adanya di Koto. Artinya apa? Ijan ada anak-anak apa bisa nak suka cabut-cabut. Ya. Atau mengarewa. Lihat mengarewa tu. Hah? Malala. Ya. Madrasah itu suka. Kenal kita kolah gedung madrasah kita yang sangat indah dan asri. Ya kan? Itu suasana yang luar biasa kok. Sampai kalian membaca-baca buku sambil diskusi, buat PR. Jadi kalau kita masuk pagi jam 7, pulang jam 2. Ya kan? Bawa nasi dari rumah, makan di siko, tuntaskan di bawah pohon kuah. Ya? Tugas nanti jadi guru tadi. Jadi kalau kita tamat nanti ko pohon-pohon bersejarah. Sejarahnya di bawah kau pohon mau kau. Tapian. Di bawah pohon katapian nang gadang kau lah. Awak dulu membuat PR sama kawan-kawan. Weh. Kuah. Apa alumni MTSN 6 di Gunung Pangilun? Ya, tahu Gunung Pangilun? Itu Gunung Pangilun itu kan tuh bukit sampai PDAM. Dulu apa sekolah di situ? Kalau Pak masuk pagi, siangnya. Kalau masuk siang, paginya. Maka melaksanakan kegiatan pertama sekali belajar kelompok, mengambil tugas-tugas dan diajarkan di guru tadi. Sehingga kita di rumah nak ada lain di mana ya? Itulah di bawah pohon di lereng jalan Kateh Bukit PDAM tu. Ini kau rumput banyak tu. Ada itu Pak. Kalau masuk pagi, bawa makan nasi untuk makan siang. Kalau masuk siang, berangkat di rumah jam 8, bawa nasi untuk makan. Jadi sama kawan seperti itu. Artinya apa? Begitu kecintaan kita terhadap madrasah yang luar biasa hebat ini, sehingga kita ndak pangana kita ndak capek pulang dah. Alun abi mata payar ni. Cuk sebentar celik jam. Cuk sebentar aku lah. Sibuk. Lah sadonya sibuk. Adona lebih hebat. Dan sibuk. Dan kenapa? Hatinya tu nak merasa cinta terhadap madrasahnya. Kalau cinta madrasah, manfaatkan kuah. Pohon-pohon yang rindang kau tampik kita baraja. Ya kan? Itu saja. Jadi besok kalau ada Pak Ibu ya, nak perlu refreshing, baraja kelompok mereka kan tak dua lah. Habis kalau jangan. Nah ada sesekali anak-anak refresh mesti semiko. Ke 30 orang ni paling banyak. 32 ya. Saling mengenal, ya. Guru kenal dengan murid kenal dengan guru. Lah kenal kita lingkungan tadi, kenal awak siapa kepala madrasahnya.
Oh, kepala madrasahnya Ibu Nur Hidayati. Oh, Ibu Nur Hidayati. Ibu tu elok tu mah. Ya. Kalau ada peti tak ibu. Pijan sadu encik cik ya. Wah, lagi peti kan nama yang berpasti lagi peti. Ya. Siapa gurunya lain? Wah, itu guru-guru kita. Nampak ikan guru-guru awak tu. Sudahlah orangnya cantik, gagah, elok lain. Nak cakap kalian dah? Entahlah peti gue lagi apa. Ya kan? Tak ada guru-guru madrasah tu guru yang tak baik. Semuanya guru-guru yang baik. Ya? Guru pun seperti itu. Tahu kenal dengan siapa muridnya, siapa peserta didiknya. Coba kalian bayangkan 2020 2021 guru dengan murid belajar melalui HP. Nampak mana awak guru tu, tapi awak nak tahu mana baa sifat guru tu, baa gaya ibu tu maja bagai, baa gaya ibu tu mengecek. Kenapa? Dengan tampilan guru, ya kan? Gaya guru, alai, tutur kata guru itu bisa menjadikan inspirasi bagi awak untuk bisa kita menjadi hebat tu tadi. Pak yakin kah? Di SD mungkin ada lain, di MI ada lain, tapi di tingkat sanawiyah kalian pasti akan bisa mengidolakan guru-guru kita yang ada ini. Kalau ada ya seorang guru tu laki-laki, kalau pakai peci juga teliang seketek, ya kan, enggak teliang, ditegur dek guru padusi, tu batu teliang mana apa tepi, ya bu, awak mengidolakan Pak Doni peci teliang lo, ya, itu Pak Doni, alah, anu lain, siapa bisa mencari nama Pak Doni itu panggil dia kau, enggak. Ya maksudnya kenal ya kan, tu harus kenal awak dengan siapa itu guru kita, ya. Datang lo yang wanita lain, dicaliak pakai jilbabnya gak timpang pakai timpang siapa? Namanya? Kau baa kau, ada mana nam jilbab kah? Ciput, ya ciput. Ya ada jilbab tu, ciput ya. Ditegur dek guru laki-laki, iku baa kau, anak jilbab ke timpang-timpang macam iku kau. Iyo, awak meniru ibu alai. Saya ibu suka dulu. Bu Elmarika. Oh meniru Bu Elmarika, guru kesenian. Lah, ya kan? Pasti kalian akan mengidolakan guru-guru nado ketik. Ya, baa caranya pak tu berjalan bagai batiru tu. Wah. Baa pak tu mengecek bagai. Tak kena kalian anak-anak apa? Ada namanya Ustaz Zainuddin MZ. Lain. Dulu ketika muncul Zainuddin MZ tahun 90-an tu, seluruh mubalik ustaz dari yang ketik sampai Negadang mengidolakan dan mencontoh gaya Zainuddin MZ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sasa angok sekali tu. Tiba ceramahnya, orang sal disaluangkan di situ, hanya sal nyelata di bau. Padahal Zainuddin MZ di sekolah letaknya. Artinya apa? Dia pasti akan mengidolakan orang-orang yang memberikan semangat, energi dan inspirasi bagi mereka untuk bisa berprestasi dan maju. Apalagi guru-guru kita, guru yang hebat sekali. Kenal kita itu. Yang kenal itu bukan hanya saja guru wali kelas, bukan hanya guru yang mengajar bidang studi di lokal kita, tapi seluruh guru yang ada di Madrasah Senayan 3 ini harus kita karena dia adalah guru kita. Ya, dia adalah guru kita. Tunjuk tangan. Sianalah kenal pesta bidi baru ya, nak usim dong. Sianalah kenal paling kurang 10 orang guru. Ya tangan. Nyo kenal siapa namanya? Nah, 9 orang guru. Awak kan taruh tadi 9 orang guru. 8 orang guru. Yang tahunya 8 orang guru. Cik tangan.
Tak ada udah gulo. Kau hadiah kau ha. Untung-untung hadiah yang ketiga kau umroh lah. Amin. 7 orang guru. Ini harus ini. Apa lagi waktu beko 10 minit harus kalian tahu nama guru tu, siapa nama guru tu. Yang paling banyak Pak tambah hadiah kau. 6 orang guru. 6 orang guru. 5 orang guru. Yang sudah kenal. 5 orang guru. Wah, kok belum lagi? Pak Doni cie tu ah. Nama Pak Doni itu tunjuk mereka. Ya kan? Jam Pak Doni tertunjuk ke Dono. 4 orang guru. Nak ada? Oh, nak mungkin. 4 orang guru. Ayo. 4 orang. Kau seketik Pak minta saja. 4 orang guru. Ayo. Ampe kau lah seketik mana kau kalau masuk tak? Sini Nanda. Ayo. Cepat. Siko. Itu. Cepat, ayo. Tolong je Dan. Jangan gaya. Itulah tadi nak. Dola mana ada? Biasa Ramli. Ambil satu-satu gitu aja. Dah. Lado safazang dari pangan kau. Yang menunjuk pertama tadi Rani. Siapa nama Rani? Siapa nama Rani tadi? Rani Ovi Ayuni, Pak. Rani Ovi Ayuni. Makasih nama panjang Mas ya, Pak ya. Nama Hamdi siapa? Hamdi Febriansyah. Hamdi Febriansyah. Ya. Barang empek telimo? Empek ya. Dia sabitkan. Pakai ibu, pakai apa? Dia sabitkan Doni tu nama tu. Ndak berkarakter namanya. Siapa nama guru yang kenal? Nur Hidayati. Ndak nama ada Ibu Nur Hidayati. Ya kan seperti itu. Panjang nama panjang ya. Ibu Nur Hidayati. 2 Bapak Ramli. 3 Bapak Syahrul Munawir Pulungan. 4 Bu Sri Wahyuni. Nih. Ya ada ibu-ibu di sini. Apa sih banyak tadi lah 3 tu ya kan? Menambah ciemen kita lah. Amdi, sebutkan Amdi yang Bu Nur Hidayati, Pak Ramli, Bu Sri Wahyuni, Pak Hadi Ahmad, Pak Doni. Itu dunia tu. Dunia apa panjangnya? Dek karena tak bisa nyebut panjang tadi, kalinya tambahan. Nak nempel tadi lah. Tambahan cukup nempel saja. Pak Doni. Lek kenal je nama sampai tadi nama yang berampek guru tadi. Lek. Dia nak kau? Tangan tu nak. Nampak Ramli yang mana? Tangan Ramli. Badi tangan badi. Itu aja. Mana? Tangannya. Itu Pak Ramli itu dah nak. Iya. Tangan Itu Pak Ramli. Tangan naik. Tangannya. Hamdi. Jadi harus kenal kan PJ tadi. Indah hanya guru yang mengajar di lokal lawak, seluruh guru yang mengajar di MTS ini harus kita kenal. Jambe ko batamu jo guru, ibu apa nama ibu? Ibu Mel, awak lewat saja. Awak nak sapo doh. Itu tidak berkarakter. Maksudnya, ya kan? Sapo, Bu, apa? Salam, cium tangan, Bu. Pak, salam. Dah boleh kita cuek-cuek dah. Dah, silakan duduk. Hadiah Pak. Ya. Dola. Ya, mantap je. Ini. Serius. Oke, dah last tempat ya. Cina tu lain. Dah, Hamdi. Simpan dulu. Kamera aja. Simpan. Kau bagi ya. Buka dia. Kita buka dah. Nanti pulang nanti sama-sama dengan Hamdi. Ya, beli bakso dapat 5 piring tu. Jadi begini ya. Ingat ya. Dah, perhatikan lagi. Hamdi,
Jelas sekali. Jadi betul. Jadi seluruh guru yang mengajar di sini, walaupun tidak masuk ke lokal kita, itu adalah guru kita. Tidak boleh kita pilih-pilih, tidak boleh kita beda-bedakan. Dia adalah guru kita. Baik. Hamdi sama? Kau moderasi beragama aja kau. Ya. Diminta kapak tentang moderasi beragama. Awas sampai jam berapa kau Betty? Bebas terserah. Jam berapa Bu? Amu nak di kau buat suang dah. Untuk MT Sentigo, amu batalkan itu. Lebih senang kita jadi anak merdeka. Anak-anak hebat, anak-anak yang luar biasa. Ayo. MTSN 3 bisa. MTSN 3 bisa itu berarti kitanya siswa MTSN 3. Kita yang bisa. Kalau MTSN 3 itu benda. Tapi harusnya kita. Seluruh anak-anak apa? Siswa peserta didik baru harus bisa. Bisa apa? Bisa menunjukkan prestasi dan bisa menunjukkan yang terbaik untuk dunia. Wah. Dan untuk tetangga ada. Ya, bisa kita berprestasi untuk dunia. Kalau perlu akhirat oke. Dunia akhirat. Ya kan? Baik. Moderasi beragama. Kok hadiah sih banyak lah. Amplop ada 100 lain. Dari 40. Kok lu ada 2 ada. Kok ikan lu anti kok? Nanti. Apa itu moderasi beragama? Anak apa? Kalian pernah mencelik orang diskusi? Yang memandu diskusi itu ada maunya? Itu panitia tu. Tolong. Wah. Coba. Pimpin. Dah. Yang memandu diskusi itu siapa nama itu? Pemimpin. Jangan ketuk-ketuk, tunjuk tangan. Baru siapa? Allah tadi. Dah. Bahkan tak ada dia simma. Yang memandu sebuah jalannya diskusi itu namanya moderator. Apa? Maka moderator itu tugasnya memandu, memimpin diskusi, menghantarkan diskusi, menjembatani antara narasumber dengan peserta, peserta dengan narasumber. Seorang moderator itu dia tidak boleh memihak kepada narasumber, tidak boleh memihak kepada peserta. Dia harus berada posisinya di tengah tidak memihak ke narasumber, tidak memihak kepada peserta. Itulah moderator. Karajonyo itu tadi. Ya. Karajonyo berada di tengah-tengah, memfasilitasi narasumber dengan peserta, peserta dengan narasumber itu namanya sifat moderasi. Jadi moderasi itu adalah sifat. Sifat mana? Sifat kita indak memihak ke kiri, indak memihak ke kanan. Indak terlalu kita sempit pemikirannya, indak terlalu bebas pemikirannya. Tapi di tengah atau moderasi beragama. Kemudian beragama tadi menjalankan agama. Kan betul? Ini moderasi beragama. Ada. Angkat tangan. Sawaluna Pak Jalian kalau ada bisa menyampaikan ndak betul sadu ndak lah 99,9 tadi itu. Kat titik. Nak dulu cekal lah. Silakan. Tegak muka. Karang cak orang Jawa di luar dia nak. Cepat betul ya. Barengin. Iya barengin. Siapa barengin? Kalau minta ilakan peminum foto itu. Siapa nama Siti? Siti Nurbaiti. Siti Nurbaiti ya. Siti kelas berapa? 92. 92. Dia OSIS sebagai Wakil wakil apa kau? Ketua OSIS. Wakil ketua. Ini kan ada wakil ketua seksi. Silakan. Apa tu? Moderasi beragama. Nak bekut dulu.
Mundur-mundur saya lebih betik. Anak siapa sih? Anak Bu Ratri, Pak. Anak siapa? Moderasi beragama adalah suatu sifat yang tidak berpihak kepada narasumber dan tidak berpihak kepada peserta. Ya. Itulah, Pak. Dan tidak moderasi beragama itu adalah sifat yang tidak terlalu sempit dan tidak terlalu bebas dalam memahami agama. Nama saya tagak sekolah ini Pak tu Pak. Ya kan? Biarlah ndak waktu bagai. Tapi kemauan untuk tampil, untuk menjawab itu, mengemukakan isi pendapatnya itu harus kita hargai. Menghargai pendapat orang seperti ini adalah masuk moderasi itu. Tapi kalau pakai chat sudahnya, Siti jawab kuang, tak kena yang moderasi je dah. Nanti masuk kita pada seperti itu. Makasih ya, silakan duduk. Foto itu tadi dia. Ada teman Ya kaget tu kalau. Mantap. Mengalir ibu iri pakai. Jadi moderasi itu adalah sikap, sikap, cara pandang kita terhadap perlakuan di dalam beragama. Sikap, cara pandang awak dalam perlakuan beragama. Apa maksudnya Pak perlakuan beragama tu? Ya, kalian mencari ya, salah satu ibadah itu adalah ibadah solat. Kan beragama kan? Solat. Ada orang yang solat tu tadi pakai celana panjang yang menutup aurat. Ada pula orang yang solat tu memakai kain sarung. Ada namanya orang beranggapan pemahamannya solat tu kalau seorang solat nak pakai kain sarung tu itu ndak bagus solatnya. Ya. Ada pula macam orang nak pakai celana panjang tu tu orang kafir sembahyang tu mah, orang kafir sembahyang. Asal orang kafir sembahyang? Ya kan? Di solat sajanya cara mencari pakaian saja hanyalah berbeda dan saling menyalahkan. Ada orang solat tu pakai baju apa namanya? Pakai apa kah? Gamis. Lagu kau dah. Baju gamis. Baju gamis. Laki-laki. Jubah. Inilah pakai baju jubah. Dalam nak. Ada pula orang solatnya yang model kau, model pak kini kau pakai baju biasa, baju batik. Dianggap tu nak pakai baju gamis tu solatnya tu. Itu orang-orang kafir mah. Ya, ada orang Islam dah. Karena pakaian Islam pakainya pakaian baju jubah menurut atau katanya. Di sinilah anak-anak apa? Awak mencaliak memandang dalam perlakuan kita beragama ko, ndak mencaliak dari segi apanya? Tu. Nang kita caliak substansinya lah naknya. Mau solatnya pakai baju gamis, silakan. Pakai kain sarungnya, okey. Pakai celana panjang sajanya, boleh ya. Jangan sampai ada kita mengklaim, kau pakaian kau non Islami. Pakaian Islam, nabinya pakai jubah, nabi pakai gamis. Ya kan? Ibu-ibu ada baju gamis? Apa-apa ada lah. Sama baju gamis ibu ya Pak. Bukan itu yang kita lihat dalam beragama. Kalau kita lihat beragama itulah substansinya.
Substansinya beragama tu kalau solat. Solat subuh berapa 2 rakaat. Kok buat 3 rakaat sembahyang subuh, dia salah. Ya. Alai. Ketika kita solat, pernah kalian mendengar sudah imam takbir Allahu Akbar, bacanya doa iftitah, setelah itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ada yang tak ada tadi? Bismillah. Ada je dalam salatnya Allahu Akbar, baca doa iftitah, setelah itu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fikir. Ada 2. Pertama, baca bismillah. Yang kedua, bismillahnya tak dikarihan. Mengiciknya. Itu nak betul sembahyang tu. Apa itu? Masa Fatihah nak pakai bismillah. Baginya sebenarnya bismillahnya dibaca tapi disirkan, dibaca pelan. Nanti bismillahnya dibaca, ketika itu sembahyang tak sah dah. Sembahyang tak boleh bismillah. Ya kan? Seperti itu. Mengklaim itu nama itu. Menganggap diri awak seorang saya yang benar. Ya kan? Sudah lain. Dia pernah kalian mendengar ketika sembahyang subuh sudah rakaat kedua sudah dari rukuk tu tidak sami'allahu liman hamidah Allahumma hdina fi man hadait. Pernah dengar tu? Doa apa namanya tu? Doa kunut. Ada sami'allahu liman hamidah, dibaca doa i'tidal Allahu Akbar tanpa kunut. Anak kecil orang nak kunut. Tu tak selesai sembahyang ada saja. Tak berkunut. Menyalahkan orang dan menganggap diri benar. Tu. Ya. Pernah kalian mendengar bagai? Kita harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak pernah melaksanakan maulid. Siapa yang melaksanakan maulid hari ini, dia adalah melakukan kegiatan bid'ah. Bid'ah sesat, sesat masuk neraka. Siapa yang melaksanakan maulid, dia masuk neraka. Pernah dengar dia tu? Dia pernah dengar dia tu? Tak ada kan? Kalau kalian kadang nanti buka YouTube benda itu, kalian akan faham nanti. Dianggap maulid Nabi bid'ah sesat masuk neraka. Dianggap Isra Mi'raj bid'ah sesat masuk neraka. Mereka menganggap dirinya benar sendiri. Kenapa? Inilah yang diperlukan dalam beragama, namanya moderasi beragama. Jangan kita menyalahkan orang, jangan kita mengklaim diri kita benar seorang. Itu namanya kita beragama secara sempit pemahamannya. Ada pula yang pemahamannya secara liberal. Atau liberal bebas sebebas-bebasnya. Kalau pernah kalian cari di YouTube, ya, ada di YouTube tu ketika acara misa di gereja. Itu acara misa. Sembahyang gadang di gereja. Gereja aku umat apa namanya kau? Kristen Hindu. Buddha tak? Kristen. Alah kalian pergi ke gereja? Ingin pergi? Pergi sikit aja nak sembahyang kat rumah. Ya. Ketika imamnya, siapa nama imamnya? Pastor. Ya, pastornya masuk ke mimbar tempatnya menyampaikan pengajiannya. Setelah apa? Hadir yang perlu ada. Ya. Adalah sekelompok orang menyanyikan lagu apa? Ayah sallallahu ala Muhammad sallallahu goyang sekali ya. Banyak talenta anak betis kemah. Ya kan? Selawat dah goyang tengok dah. Boroyak ungi dia. Masuk gereja, bayangkannya salawat. Itu kan tak betul, itu tak benar itu. Artinya apa? Dia terlalu liberal, membebas-bebaskan beragama. Menganggap agama itu sama perlakuan semuanya. Tidak, agama itu tidak sama. Ya,
Agama tidak sama. Kalau sama agama kau, mengapa beda-beda? Cik siapanya? Tandanya berbeda. Itu sikap kita dalam beragama. Ya. Moderasi beragama itu bisa kita bawakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sikap moderasi tadi bisa kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada di antara awak, ya, nyoba kawan model ikwa. Dia tahu? Hah? Dia tahu? Cik tinggi, dan cik lain tak pendek dah, kurang tinggi. Tu tak sebentar mah, tu pendek sekolah ke pendek. Bembonya pendek. Kira-kira orang yang rendah tadi memang secara fisiknya rendah, dipanggilnya pendek, berang tidak? Kenapa? Nyo menganggap orang menyebut ciri-ciri yang ada di dirinya yang tak disukainya. Memangnya nyo pendek tu ingin dirinya pendek, ingin pula untuk tinggi serupa Jawa. Tapi ingat, jangan bangga awak yang tinggi. Dek karena ada yang kurang tinggi tadi tu maka awak tinggi tu. Kau nak ada yang pendek dan tinggi? Hah? Tak ada. Dek karena ada pendek maka ada tinggi. Leka mungkin ada tinggi. Kalau ada pendek, tak. Dek karena ada pendek ada tinggi. Dek karena ada tinggi ada pendek. Jadi kehidupan itu diberikan oleh Allah agar apa? Agar kehidupan manusia itu menjadi harmonis. Di sekolah diperlukan sikap moderat tadi. Jangan ada yang saling bully membuli. Bully itu apa? Bully Bali. Bully itu apa? Hah? Apa tadi? Mencemooh, alai. Melecehkan, alai. Mengejek, alai. Menghina, apa alai? Nak unjang dah. Alai. Apa? Mengucilkan, alai. Mencacik lah tadi. Itu tidak boleh. Itu sifat moderasi itu. Awak tidak melakukan itu moderasi itu. Awak kadang-kadang kan kalau nak membuli orang di tampik rami kan tak senang hati dah. Ya kan? Nampak kekurangan orang, lah dicaci dia awak alai. Ya? Dicaci, dilecehkan, direndahkan. Ya? Sama ibu-ibu pernah sampaikan dalam berbagai kesempatan, kalau ada anak-anak awak kau tak lambek, ya. Kalau ada yang terlambat datang ke madrasah ke sekolah? Ke madrasah ke sekolah? Ke madrasah ke sekolah? Datanglah seorang peserta didik baru. Ya. Uranglah masuk jam 7 Ini jam 7 lewat seperempat baru tiba. Ya. Kecik guru Pak Ramli. Dia Pak Ramli ya. Masuklah siswa tadi, nama siswa tu Edi namanya, itu Edi. Mau orang ya? Salma, kecek Pak Ramli. Lah masuk orang bakut terlambat era Salma ni kau. Bisa terlambat tak? Sudah. Besok datanglah cik lain. Si Salma kau terlambat ya tadi. Ya kan? Salma, lah Pak kecek patang terlambat ya lain. Sudah. Besok terlambat ya. Terlambat. Dikecil tadi. Salma terlambat tadi. Terlambat. Kira-kira di dalam lokal sebanyak kuah dikecilkan kasih Salma. Terlambat tadi. Salma dan terlambat tadi. Salma terlambat. Kira-kira apa perasaan ti si Salma? Sedih alai. Malu alai. Berang. Bagus berang. Pasti si Salma dalam hati nak senang, mendongkol. Kurang siapa awak saya nampak dia. Karena dipermalukan di muka orang muka kawan-kawannya. Oleh karenanya untuk sifat itu, untuk kondisi itu perlu dikembangkan yang namanya sifat modera. Jadi pandangnya terlambat Salma. Kalau Pak Kecen petang, besok capek ya. Datang cik lain. Ya kan? Terlambatnya. Salma kalau Pak Kecen petang, capek cik tadi. Ya Pak, capek Pak.
Bisa tak lambat ya, Salma capek, Salma capek, Salma capek. Kira kecik si Salma lah matinya. Apa? Kira si Salma. Yo Pak, maaf Pak. Besok capek deh Pak. Besok capek deh Pak. Karena apa? Kata-kata yang diberikan kepada Salma itulah kata-kata yang penuh spirit dan semangat supaya jangan lambat. Kata capek terus sampaikan ke ini. Bapak capek, Salma capek, Salma capek dia kan lembek tadi. Kan? Jadi anak-anak apa? Ini sifat positif dalam sikap kita, ungkapan kita, itu yang kita kembangkan dalam pergaulan kita. Tadi pertama tidak boleh membuli. Membuli tadi? Tadi membuli, menghina, merendahkan, melecehkan, alai. Yang kedua, harus kita kembangkan pemikiran dan sikap-sikap yang positif dalam pergaulan. Ya, dicalik siwak tadi macam itu. Dia yang seselenden, ya kan? Kecik Syamdi, angkat dan ya. Itu namanya pandangannya negatif. Kami itu, orang menceliak kawak macam itu, langsung dia go sekali. Dia angkat selenden, angkat dan dia. Ada model itu? Ada model itu? Ada. Nama kadang-kadang alak you tu mah. Ya kan? Itu kan pemikiran yang tapi kok ada orang macam itu? Ya kan? Apa pemikiran yang positif yang perlu kita kembangkan? Pertama, berilah senyum. Berilah senyuman kepada kawan kita, kepada teman kita. Karena Nabi mengecekkan apa? Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Jadi senyum saya ke kawan tadi itu sedekah dah. Walaupun cari merdekanya. Foto lah sudah. Ya kan? Awak turi dengan kelembutan awak, ya kan? Tak dikandak-kandakan orang dah. Ya, tak dikandak-kandakan orang dah. Alright. Dalam diskusi baraja, itu tadi mengklaim, menganggap diri benar. Ya, termasuk dia sim bagai saya ketua sim sekarang. Ketua. Siapa ketua? Dafa. Fido Pratama panggilan. Oh, Dafa. Awak ketua SIM rapi merencanakan terkait dengan kegiatan Matsama. Amosul kawan, tidak bisa. Saya sudah putuskan yang seperti ini. Itu ketua betul. Tidak bisa. Kan ada yang ketua itu memaksakan namanya. Ya, tadi ada dibaca dari si apa tu siapa namanya? Matsama itu dan apa? Siapa? Suci ya, Siti ya. Siti. Walaupun kurang tepat, tidak boleh kita salahkan. Ya. Aku dalam rapik kau atau dia give pertanyaan dek guru bagai dalam kelas, dijawab dek kawan, jawaban tu salah. Mungkin dek kawan sedang ngantuk kan, tanya dek guru. Terang Hamdi je. Cakap tu. Langsung jawab sekali. Rupa jawab kau salah. Mengarasau siang Hamdi je. Tak. Itu mengarasau tu. Mengarasau itu tahu? Lain tahu mengarasau? Asian itu je tangan arti mengarasau tu. Ya, sekali. Putri. Tu. Biasa sekali bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Minang. Nak mengerti awak salah tu. Orang Minang. Manggarasau. Dulu nama Putri Alifa Putri Arwa. Sebutkan nama kelas. Arti mengarasau lah. Nama saya Alifa Putri Arwa, bisa dipanggil Putri. Saya dari kelas 72. Arti mengarasau samarang mengecek. Tio ngarasau mah. Arti mengarasau tu sembarang mengecek, bukan sembarang berkata. Nah itu dah. Iya. Arti ya tu. Di mana kamu faham Putri? Sungai Dua. Sungai Dua di mana? Sungai Lari. Sungai Lari kau. Lu sisi kau.
Oh, masuk air Maya. Ah, iyalah. Ah, habis semua. Ah, mantap dia. Jadi awak cik-cik faham tak ya arti bahasa-bahasa Minang tu ya. Nama sinsia je dah. Tu. Yang pertama siapa tadi moderasi itu? Pertama tadi tak boleh membuli-buli kawan. Yang kedua tadi lain. Kembangkan sikap positif dalam pergaulan dan pemikiran. Yang ketiga, tidak merasa benar sendiri. Tak merasa benar sendiri. Ya, kalau orang merasa benar sendiri, kecilnya, anak pak, sianan tahu menyampaikan, mengecekan atau mengungkapkan Hari Raya Idul Adha Patangkwa itu waktu tak sama dah. Tak sama dah. Aduh, bara hari Raya Idul Adha ko diamalkan di umat Islam di Indonesia. Ada bara hari. Nak makasihnya yang apanya ya? Yang Idul Adha yang tadi, yang 10 Zulhijjah itu. Ya, yang mengamalkan tadi. Bara banyaknya. 3 2 Siapa 3 unjuk tangan? Ya, siapa yang mengamalkan ya? Misalnya hari itu diamalkan oleh ini, hari ini diamalkan oleh itu. Unjuk tangan. Kau lah. Cuba. Nama. Perkenalkan, nama saya Diana Makamisya, kelas 74. Idul Adha diamalkan umat Islam di Kota Padang sebanyak tiga pendapat. Hari Minggu. Pemerintah. Minggu. Senin. Di Selasa. Ada yang bisa bantu? Biarkan aja dia. Harus tahu pilihan tu. Iya. Perkenalkan, nama Turunkan saya masker, Amalia dari kelas 72. Tete. Pertama hari Sabtu, kedua hari Minggu. Pemerintah. Hari Minggu pemerintah. Sabtu. Muhammadiyah. Jangan 3 tadi. Kedua cik lain. Mana 3? Yang Jangan 3 tadi. Jangan 3 tadi. Ada 3 unjuk tadi. ada. 2 aja. Yang 3 siapa? Baik. Sabananya, Hari Raya Idul Adha tadi itu di Padang, ampe orang nama rayon. Ado nama rayokan Idul Adha ko hari Jumaat. Siapa tu? Pengikut tarikat Naksabandiyah. Di mana tu Pak? Tu di Pasar Baru, di dekat Polsek Pawah. Ada surau baru namanya. Ada orang Pawah sekarang? Ada orang Pawah? Mana Pawah ya? Itu Raya Idul Adha-nya hari Jumat. Yang kedua, hari Sabtu. Itu berdasarkan penetapan dari Muhammad di. Yang ketiga, hari Minggu. Itu penetapan dari Nangkampe hari Senin.
Dulu orang nama rayo itu hari Senin di mabuk tahu. Hah? Nah bagaimana? Di Padang Kajo. Tua di Baringin, Tarantang, di Pawah 2 jual tu, di Kepulauan Koto. Kan jadi yang kemenak tu kan? Lah, jadi 2 tu, barang? Sampai. Nan pertama tu bagi jamaah tarikat apa namanya? Naksabandiyah. Kena-kena tu. Nang hari Sabtu Muhammadiyah pertamanya. Hari Minggu hari Senin Tarikat Satariyah. Apa? Aku siap firman ke Bu? Ya, siap firman ke. Nah, silakan duduk. Ke ya, kan pelok nak. Tengok lu. Pak, kan pelok nak. Ya. Sembarang pak lah ya. Nam penting asal tagak dapat dia. Mantap. Ia boleh tu berani mengungkapkan pikiran. Jangan malu. Undi yo, awak yo itu tadi mah. Tu ada mau tu. Tu namanya habis cakap tak kena silik. Siapa tahu arti itu? Habis cakap tak kena silik. Siapa tahu? Siapa yang tahu tu arti itu? Habis cakap tak kena silik. Cakap nak tahu dah. Baca cakap berkelahi. Tu. Sudah tu cakap dah. Lah habis cakap, lah sudah cakap baru terkena silik. Siapa tu artinya? Dia teman. Habis cakap terkena silik. Dek karena nak picau diri tadi merasa aku ragu takut. Lah dijawab dia orang. Undi yo, awak yo itu tadi tu mah. Itu namanya habis cakap terkena. Siapa tu arti itu? Tak ada dah. Apa tangguhkan sampai terakhir mereka harus bisa menjawab itu. Jadi itu anak madrasah itu harus kritis, berani mengungkapkan pikirannya, pendapatnya, tidak boleh malu-malu, tidak boleh ragu-ragu, percaya di orang yang percaya diri itulah orang yang akan mampu nanti menguasai dunia ini. Kenapa? Apapun yang dihadapinya, dengan sikap optimis. Jadi anda nampak satunya optimis. Tak ada yang pesimis dengan yang dilakukan itu. Ya, balik kita. Jadi itu, ampe rayo ko. Kalaulah ndak ada sikap moderasi dalam beragama, kecil orang Naksabandiyah, indak sah rayo hari Sabtu, Minggu, Senin tu. Ndak sesuai jo kaji. Kecil orang apa? Ya, itu dan lain tu salah tu. La jalih ko nambat tua, bulan lah nampak, ikolah wujud hilal, lah ada hari, bulan 10 Zulhijjah, salah. Nan tanggal 10 betul pula mengecekkan salah. Nan tanggal sabalik hari Senin mengecekkan yang 3 itu salah. Akhirnya umat Islam kalau lah salah menyalahkan balai bacakan. Perbedaan ada macam tadi tua supaya jangan ada bacakan. Harus ada sifat cara pikir yang namanya moderasi beragama. Jadi walaupun beko pertanyaan, kau menjawab A, kau menjawab B, kau menjawab C, indak boleh C pun disalahkan. Karena dia sebuah pendapat harus kita hargai. Jadi kalau ada beko beraja, ditanya dek guru beko, jangan keluar lo bahasa nampak kecil tadi. Salah jawaban kawan, kecil angkau mengaras saus yang tu nak boleh ada. Namu asyik mengungkapkan pikiran itu, tu lego gua. Ya kan? Ini yang perlu dikembangkan. Jadi moderasi beragama itu bisa kita bawakan dalam kehidupan sehari-hari dalam proses kita belajar di madrasah kita ini. Kalau itu kita kembangkan, sikap saling menghargai, saling memahami, ada sikap saling toleransi, Pak yakin madrasah kita kok akan menjadi maju. Majunya itu bukan maju seorang-seorang, tapi maju bersama. Guru-gurunya memahami sifat moderasi, kepala memahami sifat moderasi, wakil juga seperti itu, tidak memaksakan, tidak membenarkan sendiri, tapi menghargai. Ada sikap saling memahami, saling menghargai, saling kita bertoleransi. Itulah nampak ya sekelumit tentang moderasi beragama.
Moderasi beragama itu cara pandang dan sikap kita dalam beragama tidak terlalu picik, sempit pemikirannya, ya, ndak pula terlalu berlebih-lebihan, ndak pula terlalu bebas sehingga menganggap semua agama sama. Ya, semua agama kau. Bagi awak agama dan rencak. Kalian Islam kau. Jadilah tapik bana kalian di siko baraja. Untuk apa? Untuk mengekalkan dan memantapkan Islam itu di diri kita. Ayo dipelajari Islam itu. Di mana? Di madrasah. Makasih anak-anakku sekalian. Pada Kepala MTSN 3, Bu Nurdiyati dan seluruh waka, kurikulum, kesiswaan, sarpras dan kehumasan, kami ucapkan terima kasih yang di backup oleh guru-guru kita yang hebat. Yakinkan guru-guru kita yang hebat, ya, sehingga kita bisa berbuat yang terbaik untuk madrasah kita ini yang diawali dari kegiatan maksama ini. Makasih kepada anak-anak APA yang tergabung dalam organisasi OSIM MTSN 3 ini. Buatlah berbagai macam inovasi, kegiatan yang bisa membangun spirit semangat untuk maju kita di madrasah ini. Oke? Mudah-mudahan kalian betah dan bisa melahirkan prestasi-prestasi yang gemilang di madrasah kita ini. Baik, karena aktivitas sama kita sudah kita awali sejak 3 hari yang lalu, hari ini berakhir sesuai dengan permintaan Ibu Kepala tadi. Ya, kita tutup bersama kau. Buat sambung pesanan banyak. Enggak, buat berjalan ya. Berjalan. Ingat, siapa ya? Tolong temui guru awak ku wassalam, kenali guru kita secara dekat supaya ilmunya itu berkah untuk kita. Baik, dengan mengharap ridha Allah SWT, mari kita bersama-sama bacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup kegiatan maksama MTSN 3 Kota Padang tahun pelajaran 2022 dan 2023 secara resmi. Semoga Allah meridai kita. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang yang telah memberikan materi moderasi beragama di hadapan kita bersama. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Ananda semua, bisa kita simpulkan bahwa moderasi beragama itu merupakan upaya mengembalikan pemahaman dan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya seperti yang beliau sampaikan tadi, yakni untuk menjaga harkat, martabat dan peradaban manusia, bukan sebaliknya. Juga agama tidak dibolehkan, tidak diizinkan, tidak diperkenankan untuk menjadikan hal-hal yang merusak peradaban, karena agama itu sejak diturunkan adalah untuk menjaga dan membangun peradaban itu sendiri. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian tadi sudah ditutup juga kegiatan matsama kita selama 3 hari. Hari ini hari terakhir, insya Allah. Hari Senin jangan lupa kita upacara bendera, yang akan menjadi pembina upacara adalah Bapak Camat Kecamatan Koto Tangah. Terakhir kami selaku pembawa acara juga berharap kepada Bapak Kepala Kantor untuk bisa menyumbangkan sebuah lagu, karena pesan dari lagu yang biasa beliau bawakan itu sangat luar biasa sekali. Pak, sumbang lagu satu, Pak. Yang keramat, Pak, Pak. Keramat, karena kami melihat dari lagu itu luar biasa pesan yang disampaikan. Beliau sangat pintar bernyanyi, anak-anak Ibu. Gimana? Kita mohon secara bersama ya kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang untuk membawakan lagu Keramat, karena lagu Keramat itu menurut hemat kita bersama itu sungguh ada pesan luar biasa yang tersimpan dan terkandung di dalam lagu itu.
Gimana nak? Setuju kita minta bersama ya?
Thank